Saudara HK juga sudah menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran dan pasti akan dilakukan reschedule ya. Jadi sekali lagi kegiatan penggeledahan tidak ada kaitan dengan ketidakhadiran Saudara HK kemarin. Demikian. Ya, saya tidak bisa berandai-andai apakah ada yang disembunyikan atau tidak, tetapi penyidik memiliki kepentingan dalam melakukan kegiatan penggeledahan, jadi kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Negosiasi apa maksudnya? Intervensi? Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh tim hukum PDIP sendiri bahwa mereka akan taat hukum, akan mengikuti prosesnya, saya pikir apa yang ditanyakan itu tidak akan terjadi ya, kemungkinan besar tidak terjadi, dan silakan teman-teman pantau saja bagaimana kondisi di lapangan, apakah apa yang disampaikan oleh tim hukum PDIP ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Ya, tapi saya memiliki keyakinan apa yang tadi disampaikan tidak akan terjadi. Itu saya tidak bisa jawab karena kembali kegiatan penggeledahan ini merupakan domain penyidik. Kapan penyidik mau melakukan penggeledahan, alat bukti apa yang sedang dicari, itu sepenuhnya kewenangan penyidik. Apakah ada kaitan atau tidak? Saya pikir tidak ada, karena Saudara HK juga sudah menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran dan pasti akan dilakukan reschedule ya. Jadi sekali lagi kegiatan penggeledahan tidak ada kaitan dengan ketidakhadiran Saudara HK kemarin. Yang saya ketahui sampai dengan saat ini baru rumah di Bekasi saja. Apakah ada lokasi lain saya belum terinfo. Belum terinfo. Itu juga belum terinfo. Gimana? Kemungkinan besar menjelang siang ya, menjelang siang. Belum terinfo. Belum terinfo. Betul, Saudara RA hari ini dijadwalkan hadir sebagai saksi dan sudah selesai. Yang bersangkutan didalami keterangannya terkait pencalonan Saudara HM sebagai caleg ya, calon legislatif. Jadi seputar itu yang ditanyakan oleh penyidik. Startnya saya kurang terinfo, yang jelas selesainya sebelum pukul 11 siang. Ya, saya pikir pertanyaannya juga tidak berbeda dengan pada saat yang bersangkutan diperiksa terdahulu. Pengetahuannya bagaimana Saudara HM ini dicalonkan menjadi caleg, lalu hal-hal lain seputar tentunya
tindak pidana yang pernah dikenakan kepada yang bersangkutan. Apakah ada perkembangan baru, nanti kita perlu melihat di persidangan, karena saya juga tidak bisa menyampaikan materi apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Wahyu kepada penyidik saat ini. Ya, saya pikir pertanyaan itu sudah terjawab kemarin ya, bahwa yang bersangkutan tidak hadir dan akan di-reschedule. Namun reschedule-nya kapan masih belum bisa disampaikan saat ini. Kemungkinan itu ada selama memang ada alat buktinya. Saya juga tidak menguasai materi penyidikannya seperti apa. Yang jelas seluruh pihak yang memang dinilai oleh penyidik memiliki tanggung jawab atau bertanggung jawab dan ada alat bukti untuk dimintakan pertanggungjawabannya, tentunya dapat diproses lebih lanjut. Ya, saya tidak tahu materi penyidikannya seperti apa ya. Kembali, penyidik yang memahami bagaimana konten perkaranya, kalau seandainya memang apa yang disampaikan Mas Chandra tadi ada alat bukti, segala macam, tentunya penyidik bisa melaporkan kepada pimpinan untuk dapat ditindaklanjuti. Ya. Hmm. Oke, yang pertama pernyataan itu dari Saudari Agustiani Tio bahwa dia akan dia akan hadir hari Rabu. Oke, kemungkinan itu benar, tetapi nanti saya akan konfirmasikan kembali ya sama penyidiknya benar atau tidak. Tapi kita tunggu saja hari Rabu, yang pertama. Yang kedua, KPK memberikan privilege. Kemarin saya juga sudah menyampaikan hal tersebut di doorstop bahwa penjadwalan ulang itu mahfum dilakukan di KPK bila memang saksi maupun tersangka ada kendala baik itu kesehatan maupun hal-hal lain yang memang dinilai oleh penyidik itu bisa dilakukan reschedule. Nah, apakah alasan Saudara HK ini masuk ke dalam tindakan atau alasan yang patut dan wajar? Saya belum bisa menyampaikan itu. Yang jelas ada kesempatan pemanggilan atau reschedule kepada Saudara HK. Saksi dan tersangka yang tidak hadir dalam pemanggilan yang sudah dijadwalkan, bila tidak ada konfirmasi pun, itu juga pasti akan dipanggil lagi 2 kali lah ya, ada kesempatan 2 kali. Jadi kita tunggu saja kapan penyidik akan melakukan pemanggilan kepada Saudara HK. Dan bila memang yang bersangkutan tidak hadir, tindakan apa yang akan diambil oleh penyidik, nanti kita akan update lagi ke teman-teman jurnalis. Yang ya. Kasus yang sempat dilaporkan.
Oke. Oke. Ya. Sampai dengan saat ini belum ada perkara dimaksud di tahap penyidikan. Apakah itu sudah naik ke tahap penyelidikan atau masih proses penelaahan di PLPM, saya juga tidak memiliki akses ke sana karena sifatnya rahasia. Tetapi kalau memang ada alat buktinya, tentunya dapat ditindaklanjuti. Ya, tidak semua hal atau tindakan penelaahan di tingkat pelaporan maupun penyelidikan bisa dibuka ke publik karena sifatnya juga ada yang sifatnya tertutup. Pada saat itu sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, berdasarkan kebijakan saat ini, semua perkara akan disampaikan ke masyarakat ya. Jadi penetapan tersangka itu akan langsung dilakukan rilis. Jadi kita tunggu saja kalau seandainya memang proses tersebut ada, nanti kita akan sampaikan. Tetapi yang jelas belum ada perkara dimaksud di tahap penyidikan sampai dengan saat ini. Ya, itu pertanyaan yang sudah sering disampaikan. Untuk menentukan kasus apa yang bisa ditangani KPK, ada kriterianya. Ya, teman-teman bisa melihat di undang-undang ya. Kriterianya yang pertama kerugian negara minimal 1 miliar. Yang kedua pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kalau dulu ada mendapat perhatian publik, tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi dua hal tersebut. Nah, apakah perkara yang dilaporkan itu masuk kriteria KPK atau tidak? Itu bisa dilihat. Jadi tidak semua perkara bisa ditangani oleh KPK, itu yang pertama. Yang kedua, apakah alat buktinya sudah cukup atau tidak? Tidak semua perkara yang menurut setiap orang ada tindakannya bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena kembali lagi dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka atau menaikkan perkara itu di KPK karena KPK sampai dengan saat ini hampir mencapai 100% conviction rate. Kita betul-betul prudent dalam hal keyakinan bahwa orang tersebut diduga keras melakukan tindak pidana yang dituduhkan dan memang alat buktinya benar-benar firm.